Assalamualaikum dulur, ketemu lagi di channel saya Didi Dekor. Nah, ini masih lanjutan dari video kemarin ya dulur. Kalau video kemarin tentang tentang pembuatan pola. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peralatan ya dulur. Peralatan seperti apa untuk peralatannya. Nah, jangan lupa di subscribe dulu ya dulur, jangan lupa di subscribe, komen, like, share juga boleh ya dulur ya. Nah, ini untuk proses-prosesnya sebelum jadi seperti ini masih banyak proses-proses yang masih panjang ya. Nah, oke dulur, sekarang ini ya kita proses awalnya ya. Nah, ini untuk tekniknya kita menggunakan batu ya dulur. Jadi ini nanti konsep cara kerjanya itu menggunakan alat bandul ya. Jadi itu nanti kawatnya kita bandul, karena ini kita memotong styrofoam ini ya untuk tebal ya. Nah, ini kurang lebih untuk ujungnya seperti ini ya dulur ya. Untuk ujung kawatnya kita bengkokkan seperti tadi ya. Nah, ini kita bikin agak banyak, masalahnya ini nanti akan kita bikin cabang untuk kabel-kabelnya. Jadi supaya lebih cepat, ini kita langsung bikin banyak saja, jadi nggak kelamaan. Oke dulur, nah ini tadi batu yang sudah ini ya, sudah kita kasih kawat. Nah, ini untuk kawatnya kita menggunakan kawat apa ya, kawat jemuran ya kalau di sini, atau kawat antena juga bisa ya. Nah, bebas lah untuk kawatnya ini. Nah, untuk cara kerja kawatnya seperti ini ya dulur. Nah, ini kawat neklin ya, kita menggunakan kawat neklin, jadi kita bandul ya. Nah, nanti untuk atas sama bawahnya kita kasih strum ya, kabel. Nah, jadi ini kawatnya nanti panas ya. Nah, ini kita menggunakan besi ya, besi yang ujungnya sudah kita lancipkan. Nah, tujuannya untuk memasukkan kawat ini ya, kawat neklinnya ya. Nah, untuk kawat neklinnya itu bagian ujung kita kasih lubang kecil ya, supaya besinya bisa masuk gitu ya. Nah, tujuannya seperti ini juga ya dulur ya, bisa untuk cantolan batu seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk tekniknya ya. Nah, sebelumnya ini sudah kita kasih ganjel dulu ya dulur ya, kita kasih ganjal. Nah, kebetulan kita menggunakan styrofoam dan menggunakan bekas kaleng lem ya. Nah, untuk ini kawatnya ini kita menggunakan kawat neklin dengan ketebalan 0,40 mili ya, 0,40 mili ya dulur ya. Nah, ini batunya cukup banyak ya, kita menggunakan 8. Nah, oke dulur, selanjutnya kita ini ya, kita membuat cabang ya untuk kabelnya. Kabelnya ini kita bikin cabang dulu. Mungkin untuk proses awal kita agak ini ya, mungkin agak lama ya, cuma kalau kita sudah punya kabel-kabelnya dan lain-lain, nah itu mungkin sangat cepat ya. Jadi biasanya kalau kita simpan ya, kayak kabel-kabel untuk sambungan tadi, terus kawat-kawatnya kita simpan, kita kumpulkan jadi satu untuk panjangnya sekian, misal 40 cm.
40 cm, 1 meter dan lain-lain ya. Jadi kalau kita menggunakan sewaktu-waktu itu tinggal ngambil seperti itu ya dulur ya. Nah oke dulur, ini untuk mesin ini ya, ini kan ada dua ya dari mesin trafo tadi. Nah ini kabel outputnya ini ada dua. Nah yang satu ini kita bikin cabang ya, terserah itu kan kabelnya ada dua. Nah itu mau yang main atau yang plus itu terserah ya, sama aja. Nah ini jangan lupa kita kita lakban ya, supaya nanti enggak kesetrum ya waktu kita memotong, barangkali nanti kesenggol atau apa enggak disengaja. Nah itu bisa bahaya nanti ya, walaupun setrumnya enggak gede, cuma kalau kita kena ya lumayan kaget gitu ya dulur ya. Nah untuk ujungnya seperti ini ya dulur ya, ujungnya sudah kita sambung dengan ini ya, dengan dengan kawat tembaga ya, kawat kabel tembaga kita bengkokkan. Nah ini tujuannya seperti ini ya, untuk menyantolkan ini ya, kita cantolkan kabelnya tadi ya, supaya mau menggantung seperti ini. Nah untuk cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya dulur ya. Jadi nanti kabelnya ada dua ya, yang atas untuk ini ya. Nah oke dulur, kita proses ini dulu ya, kita masukkan semua untuk kawat neklinnya dengan target yang mau kita lubangi. Kebetulan ini kita bikin cabang. Nah jadi ini kawatnya kita bikin sekaligus banyak ya, jadi biar enggak gonta-ganti ini ya batunya ya. Jadi kita cabang langsung, kita nanti tinggal pindah-pindah untuk kabel atasnya saja, jadi enggak begitu capek bener gitu ya. Intinya untuk untuk mempercepat pekerjaan gitu aja dulur ya. Nah mungkin mau satu-satu juga boleh ya dulur ya, itu terserah dari dulur-dulur semua. Nah oke dulur, ini kurang lebih untuk tekniknya seperti ini. Teknik melubanginya kurang lebih seperti ini ya. Untuk tekniknya seperti ini, menggunakan alat trafo ya, trafo yang seperti biasa, yang biasa kita gunakan untuk memotong list. Nah mungkin bagi teman-teman yang mau pesan alat juga bisa ya, di WA saya di nomor 082226310192. Kita ready ya untuk alat pemotong styrofoam, untuk pembuatan list, untuk alat ukir styrofoam kita ada semua ya. Untuk lem styrofoam kita juga menyediakan, barangkali teman-teman yang butuh, kita juga menyediakan untuk lemnya, cuma untuk khusus area Pulau Jawa ya, karena untuk ke area luar Jawa kita ini ya wajib menggunakan aplikasi Shopee ya, karena itu pengirimannya agak ribet. Nah untuk ini kita tinggal pindah ya dulur ya, kalau sudah selesai targetnya kita tinggal pindah seperti ini. Jadi enggak bolak-balik ganti kawat ke bawah gitu ya, karena ini posisinya yang atas seperti ini ya. Jadi kita tinggal ganti ini saja ya, ganti pindah kawat yang mau kita potong saja ya. Jadi enggak ke bawah terus ya, enggak bawah naik ke atas kayak gitu terus ya. Jadi tinggal kita pindah seperti ini, contoh kayak tadi ya, ini tinggal kita pindah untuk kabel yang atasnya saja, karena kabel yang bawah sudah kita bikin cabang ya dulur ya. Nah itu untuk cabangnya terserah ya, kebetulan kali ini saya menggunakan cabang 4 saja ya, cabang 4. Nah mungkin bagi teman-teman yang mau menggunakan cabang 8 itu juga bisa, atau terserah mau cabang 6 atau berapa, nah itu terserah ya. Nah cuma saran saya jangan terlalu banyak-banyak ya, nanti takutnya kabel yang bawah ini
apa ya, ngumpul jadi satu, nanti nggak mau ini ya, nggak mau ngikutin alur yang atas ya, karena nanti tersenggol dengan yang sebelahnya, takutnya seperti itu ya. Nah ini untuk gambar dari bawah kurang lebih seperti ini ya kalau kita proses memotongnya ya. Nah ini untuk cabangnya kita bikin 4 ya dulur ya. Nah ini fungsi-fungsi yang tadi sudah kita jelaskan tadi, ini fungsinya seperti ini ya dulur ya. Nah mungkin bisa dipahami ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kalau kita kebanyakan cabang nanti juga ini ya, apa, nanti takutnya kayak batunya terus apanya tersenggol dengan sebelahnya, itu bisa pengaruh ke kualitas ininya ya, kualitas ukirannya ya, kadang nggak rata. Nah ini sudah ini ya, sudah kita lubangi ya yang itu tadi ya. Nah itu sudah kita lubangi. Nah oke, kita posisi ke bawah lagi ya dulur ya. Nah ini kalau kita terlalu banyak cabang juga nanti ini ya, kalau enggak apa, kalau kesenggol itu enggak rata, terus ini kadang kabelnya ini ngumpul jadi satu, nanti takutnya ini ya, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ruwet dulur, ruwet atau apa ya itu, pokoknya ya itulah lo dulur, pokoknya nyantol dengan yang satunya kayak gitu ya, jadi dia nggak mau lari seperti ini ya. Nah jadi itu nanti kalau kita gerakkan, kita mungkin yang atas sudah sampai ujung, nah yang bawah ini belum sampai ujung, nah itu nanti ukirannya jadinya nggak sama ya dulur ya. Nah usahakan ini ya dulur, untuk bawahnya ini, untuk kaki-kakinya ya, nah itu harus sama ya untuk tingginya, supaya ukirannya nanti hasilnya juga sama ya, nggak melenceng atau nggak miring ya gitu ya. Nah usahakan rata sama untuk tingginya, karena itu sangat pengaruh ya ke ukirannya. Karena kalau kita posisi miring, otomatis untuk batu ini kan dia lurus ke bawah seperti itu ya dulur ya, seperti lot bangunan ya. Jadi ini tekniknya kurang lebih kita menggunakan teknik bangunan seperti itu ya. Nah itu nanti kalau apa ya, kalau posisi dari styrofoamnya itu posisi miring, itu otomatis mungkin yang atas besar, nanti yang bawah bisa jadi kecil seperti itu ya, miring, atau sebaliknya mungkin bisa seperti itu ya. Nah oke dulur, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Nah mungkin besok akan kita sambung lagi dengan tema ini ya, karena ini masih banyak, masih prosesnya masih panjang banget ya untuk proses pembuatan ini. Nah mungkin yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak ya dulur sudah menonton. Nah yang belum, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang dunia dekorasi styrofoam ya. Nah saya sudahi dulu ya dulur ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.